Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kisah yang begitu luar biasa? Ratusan gangster dari jalanan Jepang, dikenal dengan kehidupan keras dan penuh konflik, berbalik arah dan memeluk Islam. Apa yang bisa mengubah hati mereka yang penuh amarah menjadi penuh kedamaian? Di video kali ini, kita akan mengungkap kisah nyata yang penuh inspirasi tentang bagaimana Islam mampu menyentuh jiwa-jiwa yang bahkan dianggap paling jauh dari kebaikan. Perjalanan mereka ini membuktikan bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi, sebelum kita masuk ke kisah yang menakjubkan ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai. Di sebuah kota modern di Jepang, hidup seorang pemuda bernama Yuma, yang namanya dikenal luas bukan karena prestasi atau kontribusi baiknya, melainkan karena ia adalah pemimpin salah satu gangster paling disegani di kota itu. Di usianya yang sudah 35 tahun, Yuma menjalani kehidupan yang penuh konflik dan kekerasan, dunia yang ia anggap sebagai jalannya sendiri setelah kehilangan arah hidup. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu, meninggalkan Yuma dan adiknya, Megumi, untuk saling bergantung meskipun menjalani hidup di jalan yang sangat berbeda. Megumi, wanita muda berusia 25 tahun, memiliki kehidupan yang jauh dari bayang-bayang kerasnya dunia kakaknya. Ia adalah sosok yang anggun, cerdas, dan penuh kasih sayang. Bekerja di sebuah perusahaan elektronik, Megumi dikenal sebagai wanita yang sopan dan rajin, membuatnya disukai banyak orang di lingkungan pekerjaannya. Namun, meski hidupnya terlihat damai, Megumi memendam satu kegelisahan besar. Kakaknya, Yuma. Sebagai seorang adik, Megumi memiliki hubungan yang baik dengan Yuma. Mereka tidak tinggal bersama, tetapi komunikasi di antara mereka tetap terjaga. Megumi sering menghubungi Yuma, mencoba menyampaikan nasihat dan harapan agar kakaknya mau meninggalkan dunia gangster. Namun, bagaimanapun keras usahanya, Yuma selalu mengabaikan permintaan Megumi, menganggapnya sebagai hal yang mustahil dan tidak relevan dengan hidupnya. Megumi sendiri menjalani hubungan asmara dengan seorang pria bernama Ryu, seorang manajer di perusahaan otomotif ternama. Tidak hanya sukses secara profesional, Ryu juga memiliki kepribadian yang kuat dan penuh ketenangan. Namun, ada satu hal yang membedakan Ryu dari kebanyakan orang di sekitarnya. Ia adalah seorang muslim yang taat, sikapnya yang tenang, penuh kasih sayang, dan berprinsip dalam menjalani agama, membuat Megumi semakin kagum pada pria itu. Ryu sering mendorong Megumi untuk tetap berusaha mengubah hati kakaknya, bukan dengan paksaan, tetapi melalui teladan dan doa. Menurut Ryu, setiap manusia memiliki potensi untuk berubah, tak peduli seberapa kelam masa lalunya. Kata-katanya itu sering terngiang di benak Megumi, memberinya kekuatan untuk tidak menyerah pada Yuma. Namun, Yuma bukanlah orang yang mudah diyakinkan. Kehidupannya yang keras telah membuatnya memandang dunia dengan penuh kecurigaan. Bagi Yuma, segala hal tentang kedamaian dan kebaikan adalah omong kosong yang hanya cocok untuk dunia Megumi, bukan untuk dirinya yang telah lama tenggelam dalam bayang-bayang dunia hitam. Akan tetapi, kehidupan seringkali memiliki cara unik untuk membalikkan keadaan. Meski Yuma tidak tahu, sesuatu di luar kendalinya sedang dipersiapkan. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukan dirinya dengan kebenaran dan mengubah pandangan hidupnya. Megumi dan Ryu mungkin tidak sadar bahwa usaha kecil mereka untuk mendekati hati Yuma perlahan-lahan sedang membuka jalan besar menuju perubahan yang tak terduga. Suatu malam, Yuma yang sedang asyik di bar bersama 5 orang temannya, terlibat bentrok dengan kelompok gangster lain. Perkelahian itu berlangsung sengit, penuh amarah dan kekerasan, hingga akhirnya Yuma mengalami luka serius. Dengan tubuh yang penuh darah, Yuma dilarikan ke rumah sakit oleh temannya. Kabar itu segera sampai ke telinga Megumi, adik perempuan Yuma. Dengan hati yang cemas, Megumi bergegas ke rumah sakit ditemani pacarnya, Ryu. Dalam perjalanan, Megumi terus berdoa agar kakaknya selamat dan berharap kejadian ini bisa membuka mata Yuma untuk meninggalkan dunia gangsternya. Setibanya di rumah sakit, Megumi berlari ke ruang perawatan dan mendapati kakaknya terbaring lemah di ranjang. Ia segera memeluk Yuma dengan tangis yang pecah, sambil berkata, "Kakak, tolong berhenti dari dunia gangster. Aku sangat mengkhawatirkan diri kakak. Apakah kakak tidak peduli denganku? Tolong berubahlah. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya keluargaku." Yuma hanya bisa terdiam mendengar tangisan adiknya. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Melihat situasi itu, Ryu, pacar Megumi,
maju dan mencoba berbicara. Dengan nada lembut namun penuh makna, ia berkata, kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang hanya membawa kita pada kehancuran. Kebahagiaan sejati bukanlah kekuasaan atau kekerasan, melainkan saat kita bisa bersama keluarga, menjalani hidup dengan damai. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah, karena selama kita masih hidup, selalu ada harapan. Islam mengajarkan hal itu, bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang ingin bertobat. Mata Yuma mulai berkaca-kaca, kata-kata Ryu mengguncang hatinya, menyentuh bagian terdalam yang selama ini ia abaikan. Dengan suara bergetar, Yuma bertanya, apakah masih ada jalan untukku? Apakah Allah benar-benar akan menerima seseorang seperti aku? Ryu tersenyum penuh keyakinan dan menjawab, ya, selama kita masih bernapas, pintu taubat selalu terbuka. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali kepadanya. Yuma tertegun. Selama ini, ia merasa hidupnya kosong, tanpa arah. Ia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi tidak pernah benar-benar memahami atau menjalani ajaran agamanya. Kekerasan dan dunia gangster hanya menjadi pelarian dari kehampaan itu. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata Ryu masuk akal, menyentuh logika dan hatinya sekaligus. Dari percakapan itu, Yuma mulai memikirkan kemungkinan untuk mengenal Islam lebih dalam. Keinginan itu perlahan tumbuh di hatinya, seperti secercah cahaya yang muncul di tengah gelapnya kehidupan yang ia jalani. Di tengah suasana yang penuh haru, Megumi tiba-tiba mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan dari kakaknya. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Kakak, aku punya sesuatu yang harus aku sampaikan. Aku sudah masuk Islam." Yuma terkejut mendengar pengakuan itu. Ia menatap Megumi dengan mata yang penuh tanya, seakan mencari penjelasan lebih lanjut. Megumi melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, "Aku menemukan ketenangan dan kedamaian yang selama ini aku cari. Islam telah mengajarkan aku bagaimana menjalani hidup dengan lebih baik. Lebih berarti, kakak, aku berharap suatu hari nanti, kakak juga bisa merasakan apa yang aku rasakan." Kata-kata itu menusuk hati Yuma. Ia terdiam, merenungkan semua yang baru saja terjadi dan kata-kata Megumi serta Ryu yang terus terngiang di telinganya. Dalam keheningan, tiba-tiba Yuma berkata dengan suara pelan tapi pasti, "Baiklah, aku ingin mengikuti langkahmu. Jika aku diberi kesempatan untuk sembuh, aku akan berubah. Aku akan meninggalkan dunia gangsterku. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik." Mendengar ucapan itu, Megumi terkejut sekaligus bahagia. Ia memandang Ryu dengan air mata bahagia, dan Ryu tersenyum penuh syukur. Dengan bimbingan Ryu, Yuma pun mengucapkan 2 kalimat syahadat saat itu juga. Di hadapan adiknya dan Ryu, Yuma resmi memeluk Islam. Momen itu dipenuhi rasa haru dan kebahagiaan. Megumi memeluk kakaknya dengan erat, sambil berkata, "Kakak, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Aku yakin, Allah akan membimbingmu ke jalan yang lebih baik." Ryu juga mengucapkan selamat kepada Yuma dan berkata, "Langkah ini adalah bukti keberanianmu. Yuma, jangan pernah ragu, karena Allah selalu bersama hambanya yang berusaha berubah." Hari itu menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup mereka. Bukan hanya karena Yuma telah melewati masa sulitnya di rumah sakit, tetapi juga karena ia memulai perjalanan baru sebagai seorang Muslim. Perjalanan yang menjanjikan harapan, kedamaian, dan kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Yuma akhirnya pulih sepenuhnya. Ia merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kini, ia tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yuma mulai belajar tentang ajaran Islam dengan bimbingan Ryu dan adiknya, Megumi. Ia memahami makna tobat, keikhlasan, dan bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang serta kedamaian. Namun, Yuma menyadari bahwa perjalanan tobatnya tidak cukup jika hanya untuk dirinya sendiri. Ia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pesan kebaikan kepada orang-orang yang selama ini berada di sekitarnya, terutama teman-temannya di kelompok gangster. Ia tahu, meski mereka hidup dalam dunia keras, di dalam hati mereka pasti ada keinginan untuk berubah. Dengan semangat itu, Yuma memutuskan untuk bertemu dengan teman-teman gangsternya. Ia mengumpulkan mereka di sebuah tempat yang selama ini menjadi markas kelompoknya. Dengan suara lantang namun penuh ketulusan, ia berkata, "Kawan-kawan, selama ini kita hidup di jalan yang salah. Kita mengejar kehormatan palsu, melukai orang lain, dan merusak diri sendiri. Tapi sekarang, aku telah menemukan jalan yang benar. Aku memutuskan untuk meninggalkan dunia gangster ini. Dan aku ingin kalian ikut bersamaku untuk berubah menjadi lebih baik." Teman-temannya terkejut mendengar pernyataan Yuma. Tapi karena Yuma adalah sosok yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam kelompok itu, mereka mendengarkan dengan serius.
Yuma melanjutkan, aku menemukan kedamaian dalam Islam. Agama ini mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan bagaimana hidup dengan tujuan yang mulia. Aku mengajak kalian untuk mengenal Islam, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati terbuka. Percayalah, hidup kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kata-kata Yuma menyentuh hati banyak anggotanya. Perlahan, satu persatu dari mereka mulai mempertimbangkan ajakan Yuma. Dalam beberapa minggu, kelompok geng itu bubar sepenuhnya. Tidak hanya itu, banyak dari mereka yang memutuskan untuk mengikuti jejak Yuma memeluk Islam. Berita tentang Yuma, seorang mantan ketua gangster yang bertobat dan masuk Islam, dengan cepat menyebar di Jepang. Media-media lokal hingga internasional meliput kisah luar biasa ini. Yuma bahkan diundang ke berbagai acara untuk berbagi cerita tentang perjalanannya menuju Islam. Kisahnya menjadi inspirasi besar, tidak hanya bagi gangster lain di Jepang, tetapi juga bagi banyak orang yang mencari jalan kebenaran. Dampaknya sangat luar biasa. Dalam beberapa bulan, banyak gangster lainnya di Jepang yang mengikuti jejak Yuma. Mereka bubar, meninggalkan kehidupan keras, dan mulai mengenal Islam. Perubahan ini menciptakan gelombang besar di masyarakat Jepang, menunjukkan bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dianggap berada di jalan paling gelap sekalipun. Yuma kini menjadi sosok yang dihormati bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kekuatan imannya. Ia menggunakan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran dan motivasi untuk membantu orang lain bangkit dari kesalahan. Dengan ketulusan dan keberaniannya, ia membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan kedamaian sejati dalam hidup. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.